Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jumran. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah Pak, baik dan dalam keadaan sehat Pak. Ya, sehat-sehat Pak Jumran ya. Iya Pak. Ya, saya senang juga mendengar Pak Jumran hari ini masih dalam keadaan sehat-sehat. Tapi Pak Jumran, sempat tadi saya perhatikan, saya amati, ini seperti kurang bersemangat ini Pak Jumran. Apa yang Itulah Pak. terjadi Pak Jumran? Ada masalah apa ini? Iya itulah Pak. Sebenarnya saya memang sedikit ada masalah Pak. Namun saya agak bingung ini Pak mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bapak ini. Oh ya, saya ada waktu ini. Jangan sungkan Pak Jumran, tidak mengganggu. Oh iya Pak, terima kasih Pak ya sebelumnya. Jadi begini Pak, sebenarnya beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang Pak. Jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu Bapak Jumran untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang mau diharapkan dari diskusi kita hari ini? Sebenarnya Pak, saya berharap mendapatkan ketenangan Pak. Setelah saya bisa menceritakan keluh kesah yang saya alami ini Pak kepada Bapak. Oh begitu. Jadi masih Ya Pak. ada apa yang lain Pak Jumran yang ingin didapatkan? Iya Pak, selain itu Pak, saya juga berharap Pak bisa mendapatkan solusi dari masalah saya nanti ini Pak. Ah ya, baiklah. Semoga nanti bisa mendapatkan apa pemecahan masalah ya, Pak Jumran. Iya Pak, iya. Jadi Pak Jumran boleh diceritakan seperti apa permasalahan yang Bapak alami. Bapak ingat atau tidak ya Pak? Beberapa hari yang lalu Pak, pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi tersebut, saya mendapatkan teguran Pak dari pengawas Pak. Oh iya, saya ingat, saya ingat. Jadi kenapa seperti itu Pak Jumran? Maksudnya kira-kira apa yang membuat Pak Jumran sampai mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius Pak. Oh tidak serius. Maksudnya tidak serius seperti apa Pak Jumran? Itulah Pak, ini Bapak pengawas mengkritik Pak tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Ini tabe Pak Jumran sebelumnya tentang proses mengajar. Apakah Bapak dinilai kurang bagus dalam mengelola kelas atau seperti apa sehingga Bapak pengawas mengkritik Pak Jumran waktu di dalam kelas? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar Pak, tidak memakai buku teks. Jadi saya itu Pak mengajar pada saat itu kan tidak menggunakan buku teks. Jadi kayaknya Bapak pengawas Pak keberatan seperti itu Pak. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapannya Pak Jumran terhadap apa respon yang diberikan oleh pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, Pak Jumran, izinkan saya bertanya dulu, Pak Jumran. Ini selama ini kira-kira saja Pak Jumran ya, Iya, Pak ya. yang Bapak lakukan di dalam apa yang maksudnya yang dilakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut, apa yang Bapak lakukan?
seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, Pak. Menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itulah, Pak, yang saya lakukan, Pak. Oh, ini tadi pengawas menanyakan tentang buku teks. Kenapa Bapak Jumran tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum seperti itu, Pak. Ya, itu sebenarnya sudah bagus Pak Jumran. Kemudian soal output, menurut Pak Jumran, maksudnya sumber belajar tersebut, seperti kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar itu beragam dan belajarnya pun berbeda-beda itu Pak Jumran. Oh, iya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah. Jadi Pak Jumran itu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin mungkin seperti itu maksudnya, supaya Bapak Jumran menggunakan sumber belajar seperti buku teks juga. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak, yang disampaikan Bapak pengawas. Ya, jadi ini setelah Bapak bercerita mengenai pengalaman kemarin, jadi seperti apa perasaannya hari ini Pak Jumran? Iya, sebelumnya terima kasih, Pak. Terus terang saja, saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga, Pak. Oh ya. Lalu kira-kira ini Pak Jumran yang masih membuat Bapak merasa sedikit resah ini apa ini Pak Jumran? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh ya. Jadi ini saya bisa menyimpulkan ini dari apa yang Pak Jumran sampaikan, yang membuat Pak Jumran merasa tidak nyaman itu masalah supervisi ya. Karena Pak Jumran tidak menggunakan teks pada saat mengajar sebagai sumber belajar. Jadi pengawas memperingatkan Bapak Jumran, kemudian Pak Jumran memberikan argumen sehingga hal itu yang membuat pengawas merasa mungkin tersinggung, lalu menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya, Pak. Menurut Bapak, saya akan dipanggil dan ditegur ke kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa melakukan refleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang terjadi, sebenarnya apa yang terjadi kemarin. Dan saya yakin beliau pasti nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Jumran dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Iya, mudah-mudahan ya, Pak, seperti itu, Pak. Ya, amin. Jadi ini selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Jumran selanjutnya? Iya, Pak. Saya berniat, Pak, menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak, seperti itu. Ya,
Itu rencana yang sangat bagus Pak Jumran. Lalu kira-kira apakah masih ada hal-hal yang lain yang Bapak mau lakukan? Iya Pak, saya juga berencana akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu Pak. Ya, terus kemudian ini bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Jumran selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa Pak Jumran. Ya, itu langkah penyelesaian Bapak ambil sudah sangat bagus Pak Jumran. Saya setuju dengan ide itu. Syukurlah Pak kalau begitu. Jadi sekarang saya merasa lega Pak karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar seperti itu Pak. Ya, jadi saya juga sudah merasa senang dan sangat bersyukur karena pada akhirnya Pak Jumran sudah merasa lega. Kemudian ini Pak Jumran terus dari Bapak yang sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktu atau sebatas deadline begitu Pak Jumran? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi Pak. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Jumran. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Jumran butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini Pak, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran Pak. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak. Seperti itu Pak. Wah, ini ide bagus ini Pak Jumran. Ini sangat bagus ya. Semoga semuanya dapat segera diselesaikan dan Pak Jumran bisa kembali bekerja mengajar dengan suasana yang tenang dan nyaman. Iya, amin Pak. Dan terima kasih banyak Pak atas waktu dan semuanya. Baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak Jumran. Ya, jadi mohon maaf ini Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh ya, ya ya, silahkan, monggo monggo Pak Jumran. Ya, terima kasih Pak. Sampai berjumpa kembali Pak. Ye, terima kasih sama-sama Pak Jumran.